Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa habibina as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa ja'al huznal asira idha syi'ta sahla sahla ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril ilm wa sahil akhlaqana bil hilm wa ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. Anak-anakku yang saya banggakan, alhamdulillah ini hari keempat atau kelima setelah saya operasi. Alhamdulillah hari ini KIP yang lalu saya tidak bisa berdiri. Alhamdulillah pagi hari ini Allah mampukan saya berdiri di hadapan kalian. Ada satu kalimat yang memotivasi diri saya ketika di sela-sela saya sakit. Ada yang bilang di telinga saya bahwa kita ini harus sehat, harus tetap hidup agar bisa melihat anak-anak kita, santri-santri kita sampai sukses di kemudian hari. Dan kalimat itulah yang membuat saya bangkit. Saya ingin hidup lebih panjang. Saya ingin tetap sehat agar bisa melihat kehebatan kalian di masa yang akan datang. Saya ingin melihat kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Saya ingin melihat kalian tumbuh kembang menjadi pribadi yang sukses, hebat, dan full manfaat di masa yang akan datang. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, para guru yang sangat saya muliakan, hidup kita ini sekali, tapi matinya akan berkali-kali. Hidup kita ini pendek, kematianlah yang panjang. Maka wantahizil fursata, maka gunakan kesempatan itu dengan baik. Gunakan waktu yang hanya sekali ini saja, tidak akan pernah terulang. Melakukan hal-hal yang positif. Latihlah dirimu menjadi pribadi yang punya integritas, punya kualitas. Omong kosong, cita-citanya tinggi, tapi dia tidak melakukan sesuatu. Omong kosong, orang yang mimpinya besar, effortnya tidak besar. Maka para pimpinan negara kita mengajarkan, mereka bukan anak orang kaya. Mereka lahir dari kemiskinan. Beberapa lahir dari kekurangan. Susilo Bambang Yudhoyono, presiden, anak seorang petani, tapi dia bisa bangkit. Maka kesuksesan itu tidak diwariskan. Kesuksesan itu dilatih. Kalau hanya pagi hari saja tidak bisa kita bereskan bagaimana satu hari ini. Maka kuncinya adalah di pagi hari. Maka KIP ditempatkan di Sabtu awal pekan pembelajaran untuk mensupport kalian bahwa barang siapa yang mengawalinya dengan indah, maka dia akan mengakhirinya dengan indah. Barang siapa yang mengawali hidupnya dengan keindahan, maka dia akan mengakhiri kehidupannya juga dengan penuh keindahan. Maka dari itu, percayalah, selesaikan, perangi rasa malas di pagi hari, perangi rasa malas di awal hari, perangi rasa malas di awal tahun. Karena awal hari, awal tahun, dan awal pekan
adalah yang sangat menentukan. 10 tahunmu yang akan datang, 20 tahunmu yang akan datang adalah apa yang kau kerjakan hari ini. Jangan berandai-andai. Money never grow from the tree. The money never grow from tree. Sampai kapanpun pohon tidak akan pernah berkembang uang. Sampai kapanpun pohon tidak akan pernah berdaunkan uang. Never. Kalau dalam filsafat Arab, filsafat Islam, fa inna as-samaa'a la yumtiru dhahaban wala fiddah. Tidak akan pernah langit akan hujan emas dan permata. Kamu hari ini adalah kamu 10 tahun lagi. Kamu hari ini jangan berdiri dengan satu kaki, berdiri dengan dua kaki. Dua kaki. Kamu yang berdiri dengan dua kaki hari ini akan menggapai dua kaki di masa yang akan datang. Maka dari itu, latih dirimu, disiplinkan dirimu. Pondok hanya akan mengantarkan, kiai akan hanya mendoakan, guru hanya akan mengajarkan. Tapi kesuksesan adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Kesuksesan adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Kecilkah kalian, mudahkah kalian, keras berapapun kalian, guru pun kalian, kesuksesan hanya milik orang-orang yang bekerja keras. The money never grow from the tree. Uang tidak akan pernah kamu bisa ambil dari daun sampai kapanpun. Siapa yang malas akan tergilas. Siapa yang malas akan tergilas. Siapa yang sering kesal, mengeluh dan kesal, pasti akan tertinggal. Hidup ini persaingan. Gak peduli kau alumni mana, gak peduli rankingmu berapa. Kesuksesan ini milik orang-orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya dan kerja keras. Terima kasih karena kameramen tangannya sudah gemeter, maka saya cukupkan pidato saya pagi hari ini. Ternyata bawa kamera lebih sulit dengan berpidato. Tapi suatu saat saya akan buktikan, saya akan kuat pegang kamera dan kalian tidak akan betah berpidato seperti saya di umur saya dan penyakit yang saya idap sekarang. Maka butuh kerja keras, butuh berlatih. Itu tandanya tangannya tidak pernah dilatih. Ya, setua saya, ginjal saya sedang bengkak, pakai tongkat masih bersemangat. Antumus syabab, kalian para pemuda, jangan goblak-gablek. Jangan apa? Goblak-gablek. Berdiri sedikit. Lihat ayam itu. Pernah? Ini. Kokoh dia. Berdiri dua kaki. Paham? Lihat kambing itu, dilu terus. Nggak pernah berdiri, kuat. Kalian manusia dikasih dua kaki, bisa pakai 4 kaki merangkak, bisa sujud, bisa berdiri, bisa 2 kaki, bisa 1 kaki, berdiri 15 menit. Apa itu? Ngamen-ngamen. Kurang vitamin kakean terong. Kurang vitamin kakean terong. Ya, berdiri dengan 2 kaki. Nih, posisi kaki seperti sholat. Maka lebar kaki sama dengan lebar pundak. Orang tidak sama. Lebar kakimu terbuka sama dengan lebar pundak kalian. Itu dalam fikih. Sholat juga begitu. Gak ada sholat gini. Dempet-dempetan apa itu? Setan. Ya, dalam fikih Imam Syafi'i dikatakan lebar kaki, dibuka kaki sama seperti lebarnya
pundak. Ayo, biar kokoh kamu. Nanti kalau nggak kokoh tak pinjemin tongkat biar dipanggil Mbah saja. Mbah, ya, Mbah Seva, Mbah Rasa. Nah ini, ya. Yang putri juga begitu. Ini baru 10 menit. 10 menit. Maka ya nanti kita latihan kamu berdiri 1 jam. Biar pingsan nggak apa-apa. Biar pingsan nggak apa. Nanti besok nggak pingsan lagi. Mungkin kamu belum pernah pingsan. Pingsanlah sesekali nggak apa-apa. Biar tahu kayak saya masuk ruang operasi. Biar tahu ya. Ternyata begitu rasanya. Ya. Baik Dom. Satu Wisnu. Siap. Malas akan tergilas. Lebih baik mati di medan perang ketimbang mati di atas ranjang. Apa? Lebih baik mati di medan perang ketimbang mati di atas ranjang. Mendingan mati menuntut ilmu ketimbang mati tidak ada orang yang tahu. Tulis. Mending mati menuntut ilmu ketimbang mati tidak ada orang yang tahu. Jangan jadi pemuda yang koplak kaplek, masuk anginan, laparan, kolil-kolil cu. Mana mau perang kita? Aduh, la astati ufakir limada cu. Ya la astati ufakir ada limada cu. Manusia tuh yang penting ini apa ini? Manusia itu yang penting kepalanya apa perutnya? Isi kepala apa isi perut? Isi kepala itu ilmu, isi perut itu kotor. Makanan di sini. Kalau sudah masuk diolah, mengendap di perut jadi kotoran. Penting mana? Penting mana? Kamu kalau dipukul perut sama dipukul kepala, marah mana? Kepala. Aduh, la astati ufakir limada cu. Yang benar, aduh, la astati akul limada kasir fikroh ada. Tepuk tangan. Aduh, nggak bisa makan, nggak kolu makan, nggak selera makan. Kenapa? Banyak pikiran. Harus ada tugas yang diselesaikan. Ini enggak, santri akhir zaman, aduh, nggak bisa mikir karena lapar. Ada di sini. Teko wonge. Ya Allah, na'udzub. Terus nggak usah tersinggung, ditunjuk-tunjuk, biasa saja. Ayo, noleh ke belakang, bagus. Udah, jangan tersinggung kan, sudah nggak apa-apa. Ya, ingat-ingat, jangan nggak bisa mikir karena lapar. Lebih baik tidak bisa makan karena paham? Kenapa ditutup bukunya? Buka lagi. Baik dong. Kalian sukses tidak? Ke depan hebat tidak? Sehat tidak? Full manfaat tidak? Amin ya robbal. Tepuk tangan untuk kalian semua yang hebat, yang keras. Semakin keras kalian akan semakin hebat. Jawab, penting mana kepala dengan perut? Penting mana makanan dengan ilmu? Bukan. Karena kita masuk bulan Agustus. Merdeka! Merdeka!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.